Oke, selamat datang di presentation One Tech yang ke-22. Ya, 22 nih. Oke, udah banyak juga ya. Nah, di sini gue mau jelasin soal list of fundamentals ya. List of fundamentals. Kita nggak in depth, tapi lebih ke ya list ya. List itu apa ya? Ya list lah pokoknya ya. Nah, 1, 2, 3, 4-nya. Nah, di sini software fundamental tuh udah banyak banget, tapi untuk sekarang kayaknya yang kepikiran di gua tuh 10 ini lah. Dan sebenarnya nggak perlu 10-10-nya master juga ya, karena belajar satu aja tuh bisa seumur hidup juga gitu ya. Dan jadi makanya tentuin dulu punya goals. Terus goals itu bakal nyusun matrix, bakal menentukan matrix keberhasilan lu. Dan dari matrix keberhasilan itu lu bakal ketemu apa sih yang perlu dipelajari dan bagaimana caranya gitu. Jadi misalnya lu ngejar style kartuni, ya mungkin lu nggak perlu anatomi perfect gitu ya, gitu. Atau mungkin lu ngejar style apa Splash Art League of Legends, Mobile Legends gitu. Ya mungkin ini semua lu harus ngerti gitu, karena memang itu yang dibutuhkan gitu. Oke, masuk aja ya. Menurut gue, ini kan gue ada garis-garis ini, ada yang biru, ada yang merah nih. Yang biru ini maksudnya ini bisa diimplement dengan gambar aja. Gambar maksudnya ya line gini aja, nggak usah ada warnanya, nggak usah ada shadingnya, cuma line aja. Itu tuh bisa dipelajari dengan line gitu. Tapi yang lebih sulit dipelajari dengan line, yaitu kayak ini, light and shadow, ya itu harus dipelajari dengan render ya gitu. Nah, ada juga orang yang belajarnya itu langsung shape begini nih, langsung bentuk gini nih. Jadi instead of dia nge-sketch itu kayak kayak orang pada umumnya bikin bikin piramid ya bikin cone gitu. Gini. Dia tuh langsung gini, langsung langsung aja dibikin cone-nya. Itu biasa kalau orang yang ngejar style painting gitu ya. Gue pribadi juga nggak terlalu bisa ya, dia langsung nge-shape gitu. Jadinya gue nggak nyontoin dengan cara itu ya. Gue bakal nyontoin dengan cara ya line gitu. Oke, kalau dari 10 ini yang paling penting menurut gue itu basic form. Ini pemahaman yang kalau lu ngerti ini dan it will give you improvement dalam waktu yang lebih cepat ya gitu. Nah di basic form itu ada ngomongin kontur, kontur tuh ini nih, garis-garis ini nih, ya. Ada ngomongin geometri ya, geometri sebenarnya dalam ruang tiga dimensi ya, x, y, z gitu, z gitu. Nah habis itu ada construction, construction ya nyambung-nyambungin bentuk-bentuk dasar ini jadi bentuk yang kita inginkan gitu. Ini bisa jadi hiu gitu, kayak gitu ya. Nah habis itu ada proportion. Proportion nih lu ngerti gimana yang pas dalam apa ya, dalam konsep tertentu, misalnya manusia, yang manusia dewasa yang pas itu berapa kepala gitu, atau tangan yang pas itu berapa banding berapa, itu tuh ngomongin proportion ya, ngomongin perbandingan satu sama lainnya tuh pas gitu. Nah misalnya kayak One Piece gitu ya, Kuma misalnya, uh, itu bisa proporsinya tuh di distort tapi tetap keren gitu, kayak kakinya kecil, badannya gede, tangannya panjang gitu. Nah itu kan udah masuk perubahan perubahan yang disengaja lah ya, bukan gara-gara nggak ngerti anatomi gitu, nggak ngerti proporsi, tapi emang jadi variasi gitu loh, dan bagus-bagus aja gitu. Habis itu ada yang namanya perspektif. Ini kalau mau bikin background, terutama background yang ada gedung-gedungnya ya, ini mutlak harus ngerti perspektif. Perspektif itu nanti related ke depth. Depth tuh kayak lu bisa ngelihat nih. Ini kan sebenarnya gambar dua dimensi. Tapi lu bisa lihat ini yang di depan lu, terus ini yang paling jauh dari lu. Padahal ini tuh semua gambar flat dua dimensi aja kan. Soalnya ada ilusi depth kayak gitu. Nah, ini ada ilusi jarak. Nah, perspektif one point, two point, three point gitu. Ada juga force shortening kayak gini nih ya. Karena dekat kamera, tangannya jadi gede, lebih gede dari kepalanya, tapi bukan artinya tangannya beneran lebih gede dari kepala, enggak. Gara-gara ilusi perspektif gitu. Dan ini sebenarnya susah ya, susah. Force shortening itu susah. Ya.
Ada lagi anatomi. Aduh, anatomi nih. Gue dari pengalaman gue ini adalah penghalang paling akhir ya untuk lo dari mediocre artis atau mid ya, mid artis ke pro. Anatomi itu mutlak ya. Kecuali style kartuni. Tapi kartuni juga tetap lah. Anatomi yang bener tuh akan membedakan artis yang masih mediocre sama artis yang pro gitu. Ya, jadi ini nggak semuanya perlu belajar anatomi gitu. Tapi anatomi tuh banyak jadi gap antara yang jago banget, yang top tier sama yang mediocre gitu. Nah, anatomi tuh ngomongin ototnya, ngomongin apa otot terus saraf gitu ya. Mungkin nggak sampai saraf lah ya. Lekukan-lekukan kecil gitu ya. Terus gue dulu ngafalin namanya gitu ya. Gue udah lupa sih nama-namanya ya. Ya ini apa ngafalin tulangnya juga gitu. Jadi ini lu kayak belajar biologi sih sebenarnya. Lu kayak kedokteran tapi bukan buat bedah orang tapi buat gambar aja gitu. Jadi lu ngapalin nama-nama Latin apa clavicle, latimus dorsi, terus eh oh gue udah lupa sih. Udah jarang gue hafalin deh, gitu. Nama-namanya gitu ya. Terus otot-ototnya gitu. Nah, ini cewek sama cowok juga sekalipun sama tapi ada perbedaan yang jelas juga kan gitu. Nah, itu untuk anatomi. Jadi anatomi itu lu sebenarnya kayak belajar biologi sih sebenarnya. Kayak jadi belajar dokter gitu ya. Terus satu lagi gestur. Gestur tuh ngomongin gerakan ya. Jadi kalau lu cuma bisa posenya cuma berdiri-berdiri doang, nah berarti gestur lu kagak terlalu paham nih. Nah, gestur sih sebenarnya lu ada foto, ada referensi, mungkin pakai foto, mungkin pakai 3D, mungkin pakai dua-duanya. Terus lu bedah ini jadi basic form begini kan? Basic form begini. Nah, habis dibedah udah diganti anatominya, proporsinya jadi karakter lu nggak. Misalnya ini lu mau ubah jadi cowok gitu. Cowok kekar gitu ya. Terus nih weaponnya lu mau ganti jadi X gitu. Ya bisa aja gitu. Tapi lu punya acuan yang benernya itu foto. Foto kan most of it pasti bener ya gitu. Nah, jadinya gestur tuh begitu. Gestur tuh ngerti ngebedah ini penting banget. Terus lihat di foto gitu. Atau kalau lu punya waktu latihan ya, latihan ngegestur ya. Jadi instead of lu lihat gini, lu cuma gambarnya tuh gini doang. Cuma gini. Ya, kayak gini lah gestur. Jadi gestur nggak ngomongin anatomi, gestur itu ngomongin gerakannya aja gitu. Aduh, jelek banget ya. Oke. Okay. Terus dynamic pose ya gerakan-gerakan yang ini gitu. Nah kayak gini kan rambutnya naik, soalnya ada movementnya gitu. Habis itu ada juga like and shadow atau value. Value nih ngomongin yang kayak gini. Kayaknya udah ada ya video-video sebelumnya bahas soal value ini ya. Gitu. Bagaimana cahaya bekerja secara raw gitu. Nah, habis itu lebih kompleks lagi ada material kayak kalau cahaya yang sama kena ke bola kaca sama bola kayu sama bola besi, itu semua berinteraksi sama cahaya itu akan lain gitu. Nah, habis itu ada juga komposisi. Komposisi itu ngomongin ini kayak video-video sebelumnya juga udah ada ya gitu. Ngomongin soal gimana sih placementnya gambar lu tuh jadi enak gitu liatnya. Alurnya enak, terus focal point-nya kebaca gitu. Nah, habis itu ada negative space lagi. Negative space tuh kayak gini. Ini bisa digambar dengan pensil detail gitu. Tapi otak kita bisa mentranslate ini sebagai daun gara-gara ada negative space gitu ya. Ya putih di antara hitam atau hitam di antara putih gitu. Nah, ini adalah penting buat bikin kontras ya. Kontras adalah bikin ini jadi terbaca gitu. Terbaca ya maksudnya bisa dilihat dengan baik gitu. Terbaca tuh maksudnya tuh readability gitu ya nama teknikalnya. Terus satu lagi color. Color tuh ngomongin understanding nih color theory ya. Warna utama, red, green, yellow, terus nanti dicampur jadi secondary color, dicampur lagi jadi tertiary color. Nah, ini warna. Terus dalam psikologinya juga warna tuh kenapa KFC, McD tuh selalu warna merah gitu. Kenapa BCA warnanya biru? Itu apa kenapa bank-bank itu warnanya biru, makanan tuh biasa warnanya merah atau kuning atau orange gitu. Ya ini semua ada psikologinya lagi gitu. Ya. Nah, habis itu terakhir observe ya, observe. Nah, observe itu adalah lu melihat yang mau lu gambar tapi di sebenarnya di kepala lu ya gitu. Atau kalau mungkin di kepala masih belum bisa ya
digambar aja gitu, disederhanakan, semuanya tuh disederhanakan. Nah, misalnya kayak gini nih ya, apa, observe tuh, jadi instead of lihat gambar kompleks ini, lu bisa pecah-pecah ini jadi form gitu, atau color bisa dipecah jadi yang lebih sederhana gitu. Nah, habis itu nih kayak ini material ya, material lupa ngomong tadi ya. Ini Alice Fu ya, material tuh jadi dari cuma flat gini terus, nah, material akurat tapi tetap kerasa paintingnya gitu. Nah, ini sih sebenarnya udah advance sih, dan ini bagus banget ya kayak gitu. Oke, cukup untuk presentasi yang ke-22 ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.